Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Pemirsa pendengar di mana saja mendengarkan video ini, sebenarnya sudah banyak diterangkan mengenai hukum sholat Jumat ketika ada madharat. Majelis Ulama Pusat Republik Indonesia sudah membuat fatwa bolehnya sholat Jumat itu dilakukan di rumah, diganti dengan sholat zuhur. Muhammadiyah juga sudah menetapkan itu. NU juga sudah menetapkan. Bedanya kalau NU melihat zona, karena ada wabah. Ketika satu daerah itu zonanya tidak dianggap merah, maka tetap sholat di masjid berjamaah. Tapi yang saya ketahui kalau Muhammadiyah melihatnya secara nasional, karena negara kesatuan Republik Indonesia itu dalam kesatuan teritorial dan kesatuan hukum, kesatuan wilayah, maka wabah itu juga dalam satu kesatuan. Lepas dari itu semuanya, pertanyaan-pertanyaan di masyarakat, bahkan banyak yang menyatakan bahwa Jumat itu wajib, yang mewajibkan Allah, kok dilarang oleh manusia? Kalau manusia itu berhak membuat hukum, dianggap manusia menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak juga yang menyebutkan bahwa betul-betul kewajiban itu menjadi tidak bisa diganti. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang pendek singkat ini, saya ingin menjelaskan kepada kita semuanya berkaitan dengan hukum sholat Jumat itu ketika ada wabah. Pertama yang harus difahami oleh kita semuanya bahwa memang Jumat itu hukumnya wajib. Tidak ada ulama yang berbeda pendapat tentang sholat Jumat itu. Berdasarkan surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang yang beriman, kalau kamu sudah dipanggil menunaikan sholat Jumat, maka bergegaslah menuju sholat Jumat tadi, menuju ke masjid, lalu tinggalkan semua bentuk perdagangan dalam bentuk apapun kesibukan. Ya, yang demikian itu lebih baik buat kamu kalau kamu memahami. Inilah semua tafsir menerangkan kewajibannya sholat Jumat itu. Tapi kemudian ada beberapa yang diterangkan di hadis tentang kewajibannya sholat Jumat itu bisa menjadi gugur dilakukan di masjid itu. Pertama, hadis riwayat Abu Dawud dari Thariq bin Syihab, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atan. Bahwa al-jumu'atu haqqun wajibun, sholat Jumat itu hukumnya wajib ala kulli muslimin, pada tiap-tiap orang muslim, fi jama'atin illa arba'atan, kecuali 4 kelompok, 4 golongan. Ini saja berarti sudah ada rukhsah, ada perkecualian. Satu adalah abdun mamluk, hamba sahaya yang tidak bebas, zaman jahiliyah ada. Yang kedua adalah awi mra'atun,
Ai imra'atun perempuan, au sabiyun atau anak kecil, au marid atau orang sakit. Jadi 4 ini sudah perkecualian dalam hadis yang disebutkan riwayat Imam Abu Dawud itu tadi. Yang kita coba tekankan itu marid, orang yang sakit. Ini kata Rasulullah menjadi tidak wajib bersamaan di masjid. Ini yang nomor 4. Yang 1 kita pedomani ini sebagai dasar bolehnya sholat Jumat, sholat di rumah, diganti di rumah. Yang kedua, dasarnya yang kita bisa pahami adalah hadis dari Ubaidillah bin Ibnu Abbas, ya, yang menyatakan apa? Qala li muadzinihi. Ibnu Abbas mengatakan kepada muadzinnya ketika terjadi hujan, ya, qala li muadzini fi yaumi matir idza qulta asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau seorang muadzin itu sudah melafalkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, fala taqul hayya 'alas shalah. Kata Ibnu Abbas, jangan mengatakan hayya 'alas shalah, tapi apa? Qul shallu fi buyutikum, salatlah di rumahmu. Ini ada matir, yauma matirin, ketika hujan deras. Ketika Ibnu Abbas itu mengatakan seperti begitu, ka'annan nasa istangkaru, manusia itu sepertinya mengingkari. Jadi kok aneh gitu loh. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu mestinya diteruskan dengan hayya 'alas shalah, tapi oleh Ibnu Abbas shallu fi buyutikum, ka'annan nasa istangkaru, sepertinya manusia itu mengingkari itu. Qala, kemudian Ibnu Abbas mengatakan fa'alahu man huwa khairun minni. Loh, saya mengatakan begini ini sudah pernah dilakukan, dikerjakan oleh orang yang lebih baik dari saya, maksudnya Rasulullah. Rasulullah sudah pernah mengatakan begitu. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan innal jumu'ata azmatun, Jumat itu wajib. Wa inni karihtu an ukhrijakum fatamshuna fi tini waddahdi. Tapi saya khawatir, kata Ibnu Abbas, kalau sampai itu berjalan ke masjid, Anda semuanya itu jalan ke masjid untuk sholat Jumat dalam keadaan jalannya becek dan licin. Mungkin ini juga dianalisa ketika hujan deras, masjidnya nggak bisa dipakai juga. Tapi jika ada orang berpendapat mensyaratkan hadis ini bahwa Ibnu Abbas ini tetap melaksanakan sholat Jumat, kalau ditekankan Ibnu Abbas itu tetap melaksanakan sholat Jumat, seolah-olah menafikan yang itu tadi, shallu fi buyutikum. Dari sini sudah bisa Ibnu Abbas itu mengatakan dua, boleh sholat di masjid, boleh orang itu di rumah, shallu fi buyutikum. Karena di akhir hadis itu, ini kari itu saya khawatir an ukhrijakum fatamshuna fitini wadahadi. Saya khawatir kamu itu berjalan di yang becek dan yang licin. Berarti sudah ada toleransi, karena hujan saja ada toleransi. Orang yang sakit tadi, hadis yang pertama tadi, sudah ada toleransi. Sekarang hujan saja, becek, juga ada toleransi. Nah begitu, boleh tidak ke masjid itu tadi. Nah sekarang bagaimana dengan andai kata terjadi yang berikutnya, yang ketiga, kalau hari Jumat bersamaan dengan Idul Fitri atau Idul Adha, ya, Idul Fitri, Idul Adha pas pada hari Jumat, itu kita bisa pakai dari hadis yang lain juga itu, ya. Qala Ubaidillah, thumma syahadtu ma'a Utsman ibn Affan, fakana dzalika al-yaumul jumu'ah, fasalla qabla al-khutbah, thumma khataba faqala ayyuhan nas
Jadi hadis ini menerangkan ketika Rasulullah melaksanakan sholat Jumat berbarengan dengan Idul Fitri, Nabi mengatakan, ayyuhan nas, inna hadza yaumun qad istama'a lakum fihi 'idani. Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna hadza yaumun, hari ini qad istama'a lakum fihi 'idani. Disebut 'idani, dua hari raya, yaitu sholat Jumat dan sholat Idul Fitri. Qad istama'a lakum fihi 'idani. Faman ahabba yantadira al-jumu'ata min ahlil awali falyantadir. Kalau orang yang dari desa, dari jauh datang ke kota ikut sholat Jumat, kalau dia mau nunggu, ya, kalau dia menunggu berlama-lama, nunggu sampai sholat Jumat karena paginya sudah sholat Idul Fitri, falyantadir, silakan nunggu, tidak apa-apa, kata Rasulullah. Tapi berikutnya, man ahabba ayyarji'a faqad adzantu lahu. Tapi kalau orang kok mau pulang, ya nggak apa-apa, saya izini, boleh. Berarti orang yang diizini oleh Rasulullah ini ada madharat karena jauhnya perjalanan dari desa tadi sampai di kota. Yang satu tadi, Ibnu Abbas tadi, hadis tadi mengatakan karena madharat. Apa madharatnya? Madharatnya karena ada hujan. Yang pertama lagi tadi, yang di awal tadi yang saya sebutkan tadi, al-jumu'atu haqqun wajibun tadi, sholat Jumat itu hukumnya wajib kecuali 4, salah satunya disebut marid, orang yang sakit. Dari beberapa keterangan itu sebenarnya solusi. Di dalam Islam itu hampir semua ada solusi, ya. Terhadap kesulitan melaksanakan ini, syariat ini ada solusi. Saya beri perbandingan. Misalkan Ramadan, ada orang nggak bisa puasa karena sakit, ada solusinya. Ada orang safar, ada solusinya. Bedanya kalau ini langsung disebut, ya, barang siapa yang sakit, fa'iddatum min ayyamin ukhar, orang boleh mengganti di hari yang lain. Tapi kalau tentang hari Jumat ini, tempat hadisnya beda-beda. Kalau itu ayatnya jelas, ini perbandingan supaya kita bisa memahami bahwa syariat masyaqqat ada solusi. Nah sekarang di Indonesia, bukan hanya Indonesia, ada pandemi corona. Maka para ulama sudah memutuskan yang saya sebutkan di awal tadi. Tapi pertanyaan masih banyak di masyarakat kelas bawah itu untuk supaya diberi penjelasan. Ya, ada kaidah usul fikih yang mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak timbulnya mafsadat, kerusakan, kebinasaan, kehancuran, ini harus dinomorsatukan daripada orang itu mengambil manfaat. Semua orang berpendapat bahwa sholat Jumat itu wajib dan itu afdol dilaksanakan dengan berjamaah. Tapi kalau madharatnya itu nanti lebih besar, maka yang itu tadi jangan dilakukan dulu. Ya, menolak madharat itu lebih didahulukan daripada orang mengambil manfaatnya. Menolak kemadharatan didahulukan daripada orang mengambil manfaatnya. Islam itu agama yang sangat menghargai ilmu pengetahuan. Majunya Islam itu karena didorong oleh ilmu pengetahuan. Kita bisa memahami bagaimana kalau agama itu tanpa didukung oleh, ditegakkan oleh ilmu pengetahuan. Yang punya ilmu sudah mengatakan ini bahaya COVID-19 ini. Penyebarannya sangat masif. Bahkan diketemukan ada orang-orang yang tanpa gejala tapi bisa menularkan kepada orang lain. Yang punya ilmu berpendapat dan sudah menyampaikan pendapatnya di berbagai media bahwa berkerumun itu adalah salah satu media yang bisa menyebarkan COVID-19. Saya rasa ini sudah dibahas di mana-mana. Mudah-mudahan tidak terjadi di kita. Satu orang saja yang sudah terpapar tanpa gejala, dia masuk ke masjid,
maka kemungkinannya di atas 80% dia bisa menularkan siapa saja. Sedangkan manusia ini mobilisasinya sangat kuat. Interaksi masyarakat manusia ini betul-betul sangat kuat. Dia ke rumah, dia ke kendaraan umum, dia ke pasar, dia ke mall, dia ke masjid, dia kemana, bersentuhan dengan orang. Saya beri contoh, saya mengikuti perkembangan yang diumumkan oleh gugus tugas COVID pusat itu ya. Tanggal 2 diumumkan sendiri oleh Bapak Presiden, 2 Maret maksud saya, itu baru 2 orang yang nyata-nyata sudah terpapar COVID-19, baru 2 orang. Tapi 1 bulan berikutnya tanggal 2 bulan 4 itu sudah 1986. Saat itu perkembangannya 200 tiap bulan, berkisar itu. Ya, setiap harinya itu begitu. Tapi sekarang tanggal 16 bulan 5 kemarin itu sudah 17.025 orang yang terpapar. Nah, sekarang kalau kita bandingkan dengan hadis-hadisnya tadi, ini madharatnya jauh lebih besar. Hujan, tadi disebutkan Ibnu Abbas mengatakan shollu fi buyutikum, karena hujan saja. Karena rumahnya jauh, orang awali tadi kata Rasulullah, kalau mau nunggu sholat Jumat boleh, kalau pulang tidak apa-apa. Bandingkan dengan penyebaran COVID-19, tingkat madharatnya itu yang mana? Dalam ilmu kita, dalam ilmunya orang yang sudah punya ilmu yang bisa menerangkan itu, ya, dalam pikiran kita jelas lebih madharat kalau penyebarannya COVID. Inilah sehingga tadi saya sebutkan, Majelis Ulama menetapkan, Muhammadiyah juga menetapkan, bahkan NU tadi saya sebutkan juga menetapkan, boleh sholat duhur itu diganti dengan sholat Jumat. Mohon maaf, sholat Jumat itu diganti dengan sholat duhur di rumah. Tapi kalau ada yang berbeda pendapat dengan apa yang saya kemukakan ini, tentu saja saya menghargai. Pemerintah itu sudah berat, masyarakat itu sudah berat, jangan tambah diperberat. Justru kita harus berpartisipasi untuk meringankan, karena ada solusi di agama, kecuali kalau tidak ada solusi. Ada solusi dari saya sebutkan, bahwa becek, jalannya jauh dari tempat sholat, ini madharatnya lebih minim dibandingkan bahayanya COVID-19. Sekali lagi, kalau ada yang berbeda pendapat, saya menghargai perbedaan, tetapi mohon izin saya menerangkan sesuatu yang saya ketahui benar. Nasrum minallah wa fathun qarib, ya. Mudah-mudahan wallahu a'lam, mudah-mudahan kita semuanya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.